Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sampurasun. Ketemu lagi dengan saya dan Pak Zen. Saya siapa tahu kan? Kalau nggak tahu, saya ulang lagi kuliahnya. Oke, saya Dadang Rahmat Hidayat dengan Pak Zen dan juga tim Pak Abi. Kita bertemu lagi ya di kuliah hari ini setelah pertemuan sebelumnya kita membahas tentang politik identitas yang diawali dengan identitas, apa itu politik dan apa itu politik identitas dalam konteks konsep pemikiran dan wacana. Gitu ya. Di pertemuan sebelumnya kita membicarakan bahwa sebetulnya politik identitas dari sisi pengertian itu bisa dikemukakan oleh siapapun. Saya pastikan tidak ada pengertian politik identitas yang disepakati secara bersama. Sama seperti juga komunikasi. Paham ya? Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana politik identitas sebagai sebuah definisi juga bisa dipahami secara substansial. Apa sih sebetulnya politik identitas? Jika dipandang sebagai sebuah proses, ya di sini kan proses aktivisme politik yang berbasis pada identitas dan latar belakang pribadi maupun kelompok, sebetulnya sih biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Namun di dalam prakteknya ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, kemarin dalam konteks teori dan wacana, konsep, sekarang bagaimana di dalam pelaksanaannya. Sebelum kepada politik identitas dalam pelaksanaannya, ya, saya ingin bertanya lebih jauh lagi. Kira-kira identitas kita yang paling besar yang ada di sini ini, yang tidak bisa dibantah bahwa kita satu identitas apa? Mahasiswa. Yang ada di sini tidak dibantah bahwa Anda semuanya mahasiswa. Anda, tapi kalau dengan saya, kita sudah tidak satu identitas. Kalau keluar ruangan ini, sudah bisa berbeda lagi. Tapi identitas yang secara komunal, yang tidak bisa dibantah, itu kira-kira apa yang paling besar menurut Anda? Apa? Orang Indonesia atau Indonesia. Indonesia, jeng 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 jeng. Tampaknya nasionalisme atau kebangsaan sebuah negara, walaupun tidak semua negara itu bangsanya sama. Ada multi kultur. Misalnya kayak Amerika, siapa sih sebetulnya bangsa Amerika? Ternyata itu adalah datang dari berbagai bangsa. Gitu kan ya? Gitu. Tapi dia United States of America misalnya. Nah, itu yang paling besar. Walaupun kita bisa menyatakan ada lagi yang lebih besar identitasnya. Kita sebagai penduduk dunia. Kita sebagai manusia. Tapi kalau merujuk lagi pada pengertian, biasanya dalam konteks politik nanti kan harus ada lawan politiknya, ada teman politiknya. Lah, manusia yang ada di bumi ini siapa lawan politiknya? Apa alien? Jadi konteks ya, komunitas yang besar itu biasanya adalah pada level bangsa. Makanya ada persatuan bangsa-bangsa, UN, United Nation, ya, itu persatuan bangsa-bangsa. Nah, kita tadi sudah menyampaikan politik identitas bisa tidak jadi masalah selama identitas masing-masing tidak kemudian menonjolkan dirinya dalam konteks yang negatif, dalam konteks yang destruktif, atau yang bisa memunculkan konflik. Saya Sunda, masalah? Enggak. Anda Minang, masalah? Enggak. Anda Jawa. Anda Jawa. Anda Jawa. Banyak Jawanya ya?
Nggak masalah juga kan banyak Jawa. Nggak masalah. Saya Sunda, Anda Minang, Anda Jawa. Nggak ada masalah. Tapi bisa jadi Bunda berubah. Begitu ada narasi, saya Sunda is the best. Mengaku is the best boleh kan? Boleh. Tapi kemudian ntar dulu. Ntar dulu apanya is the best? Apanya is the best? Ah, orang Sunda gini, gini, gini. Karena Anda tahu kehidupan orang Sunda. Gitu. Anda teriak. Coba Anda teriak. Kalau tadi kan Sunda is the best. Kamu apa? Minang is the best. Dalam bahasa Minang? Oh, Minang Rancak Bana. Wah, Minang Rancak Bana. Kalau orang Sunda, pokona kumaha aing. Sunda kumaha aing. Gitu ya. Gitu. Sampai di sini masih biasa-biasa saja. Tapi kemudian mikir juga, entar dulu, emangnya saya juga tahu, saya tahu orang Minang tuh gini loh, gini. Yang tadinya pembicaraan biasa menjadi, loh, apa nih? Maksudnya Anda apa? Di situ kalau sudah mulai ada proses-proses yang menyinggung, kemudian disentil keegoannya, kebanggaannya, itu bisa jadi muncul masalah. Atau nih ada sebuah fenomena yang menarik. Anda suka voli? Voli, main voli, bola voli. Tapi Anda tahu ada orang Indonesia pemain voli di Korea yang mulai terkenal. Siapa? Megawati. Terkenal kan? Oke. Kemudian ada kan bendera. Tahu insidennya? Insidennya apa? Ada bendera apa? Korea ya? Korea ditulisin ya? Padahal kan sebetulnya dalam tanda petik mestinya biasa-biasa saja kan ya? Tapi bisa jadi ada sesuatu yang nggak boleh memperlakukan bendera seperti itu. Bendera kita merah putih, betul? Pride, bangga kan? Bangga. Maka kita kibarkan. Betul nggak? Kalau secara de facto bendera itu kan kain aja kan? Kain merah dan putih. Tapi begitu disatukan menjadi merah dan putih dengan ukuran tertentu, kemudian ditaruh di bawah, agak lain nggak? Apalagi misalnya ada orang lain yang kemudian menginjak-injak bendera itu. Anda marah nggak? Anda marah. Atau jangan-jangan Anda biasa-biasa saja. Marah kan? Marah. Padahal itu kan kain aja. Tapi di situ sudah mulai ada sebuah nilai. Nah, identitas, nanti politik identitas, ada nilai tertentu, ada orientasi tertentu dari identitas itu akan mulai muncul, bisa jadi ada konflik. Gitu. Hanya menancapkan bendera. Ingat pada saat Anda pernah baca sejarah di Surabaya, ya kan? Ada bendera merah, putih, biru. Itu lambang, saya jadi kok merinding tiba-tiba ya ngomong merah putih biru ya, gitu. Dengan semangat, kemudian disobek warna birunya menjadi merah putih, identitas. Betul? Atau yang kemarin sempat saya singgung di pertemuan berikutnya, sebelumnya, berbeda seragam, liatin itu. Liatin. Karena beda seragam. What do you belong itu ya? Ngapain lu lihat-lihat? Ya kan? Gitu. Lu anak itu ya? Gitu. Itu aja bisa berantem. Simbol-simbol itu. Jadi, jika ada kesepahaman dan kepentingan yang sama, dan cara bergaul antar identitas politik yang sama, maka politik identitas bisa jadi tidak masalah. Setuju? Ya, gitu. Yang mulai ada masalah jika ada konstruksi, kita orang komunikasi. Jika ada makna yang berbeda, konstruksi yang berbeda, menerapkan politik identitas secara berbeda, apalagi di situ ada kepentingan. Misalnya saya nih, jangan bawa-bawa
Minang lah di sini, gitu kan? Gitu. Tapi Anda mau bawa-bawa, haknya dia kan? Betul nggak? Jangan bawa-bawa lah. Di mana bumi dipijak, langit dijunjung, misalnya begitu. Oh iya ya, oh iya betul ya, saya sekarang ada di Sunda. Sama dengan filosofi budayanya. Oh iya, maka yang tadi eh, Minangnya bilang, oh kita bersaudara, Padadang, Padang, Padadang, nyambung. Sama, betul nggak? Gitu. Bisa aja. Punya rumah makan Padang? Enggak. Enggak punya? Punya dong. Kalau punya saya mau datang. Nggak minta gratis, tapi kita dukung supaya nanti kalau mau beli makan Padang di rumahnya siapa namanya? Viko. Viko. Setuju? Bisa bantu dong. Berbeda tapi kemudian bisa saling mendukung. Karena kepentingannya tidak saling bertentangan. Tapi begitu saling bertentangan, misalnya saya nih berada di Viko ada di mana? Di Jawa Barat, ada di Sunda, gitu kan. Begitu misalnya muncul ada sebuah peristiwa yang menyebutkan, siapa tuh yang ada perkelahian di situ? Oh ya, siapa yang berkelahi? Itu tuh yang orang Padang itu. Berkelahi sama siapa sih? Ini sama Akamsi. Akamsi itu Akamsi. Anak kampung sini. Perkelahiannya biasa-biasa. Dan berkelahi itu kan bisa sama orang Sunda, betul nggak? Bisa orang Padang dengan orang Padang, orang Jawa dengan orang Jawa. Tapi kemudian ada label tertentu, misalnya, gitu kan, berantem sama siapa, itu tuh sama si Padang itu, orang Padang itu, gitu kan. Jadi dibawa-bawa aja nama Padangnya. Akhirnya apa? Kalau identitas Padang kan macam-macam ya, antara lain rumah makan. Yang nggak ada hubungan pun, akhirnya apa? Wah ini nih. Kalau itu kebenciannya muncul diprovokasi. Oke? Diprovokasi, kemudian di apa lagi? Di namanya extensifier. Kalau api itu disiram, maka di apa tadi? Dipanasin, makin udah yang asalnya individu dengan individu, tidak ada kaitan dengan suku, tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan asal usul siapanya, tapi kemudian kemudian dimunculkanlah identitas itu menjadi seolah pertentangan antar identitas. Betul? Misalnya anak sekolah juga sama kan? Itu yang berantemnya si siapa gitu kan dengan siapa. Urusnya pun cewek, misalnya kalau cowok dengan cowok soal cewek. Tapi bisa juga kan cewek dengan cewek soal cowok, ada kan? Ada kan? Ada sekarang kan. Itu kesetaraan ya. Gitu. Ada. Tapi karena kamu kenapa berantem tuh sama anak SMA nih? SMK itu gitu. Wah, kacau. Ayo kita serang. Serang. Pokoknya lihat aja nanti ada seragamnya itu kita. Nah, perseteruan kepentingan yang tadinya individu dan tidak ada kaitan dengan identitas, itu menjadi perseteruan antar identitas. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan sosial apapun, termasuk di dalam kehidupan politik. Ya. Sampai di sini paham? Paham? Paham. Oke ya. Jadi yang tadinya biasa-biasa secara teori, secara konsep segala macam, dalam pelaksanaan pun bisa jadi biasa-biasa selama tidak ada konflik kepentingan, tidak ada perbedaan pemahaman, menjadi berubah, menjadi masalah, oh kalau begitu yang salah ini politik identitas. Jadi politik identitas bisa menjadi istilah yang tidak boleh melakukan politik identitas. Karena politik identitas berpotensi, betul kalau berpotensi mah iya ya, berpotensi bisa menimbulkan perbedaan menjadi sebuah konflik, menjadi sebuah masalah. Kalau dalam konteks pemilu, dalam konteks demokrasi, menjadi menjadi sumber politik demokrasi atau pemilu yang penuh dengan bukan gagasan, tapi lebih kepada etnisnya. Atau saya mau tanya, kita sama-sama orang Unpad kan? Anda masih mahasiswa, saya udah alumni. Betul? Misalnya nih, saya nyalek lah, boleh nyalek?
Nyalon boleh nyalon? Ke salon. Nyalek. Terus ketemulah, oh saya ini alumni Unpad, saya dosen Unpad, mahasiswa dan alumni Unpad, apalagi komunikasi, banyak. Boleh nggak saya bilang, hei teman-teman alumni dan mahasiswa komunikasi, Vkom, Unpad, saya nih mau jadi, pilihlah saya. Boleh nggak? Boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh? Boleh? Anda boleh pilih saya nggak karena saya orang komunikasi? Boleh kan? Nggak masalah kan? Artinya boleh saja. Tapi kalau hanya berhenti di situ, tadi kan nggak ada masalah. Tapi kalau ingin lebih meningkat kualitasnya, Anda nanya dong sama saya. Anda mau nanya apa? Setelah, pilih dong saya. Nah, itu. Ada sebuah komunikasi, betul nggak? Oke, Pak Dadang, atau panggil Kang lah nanti. Oke, Kang Dadang. Anda memang satu identitas, satu alumni dengan saya. Gitu. Tapi kenapa saya harus pilih Anda? Kalau saya selalu bilang, pokoknya Anda pilih saya karena itu Unpad. Jangan pilih alma mater itu, pokoknya itu mah jelek. Nah, Pak jangan gitu Pak, pacar saya dari sana. Atau bilang lagi, Pak, bapak saya dari alma mater yang itu, bapak menjelekkan. Wah, terjadilah sebuah proses yang kemudian tidak kondusif. Jadi kalau misalnya, Pak, Kang, kenapa harus pilih Akang? Gini, saya punya program ini. Tak. Oh, memang top nih Kang Dadang. Boleh kan? Nah, jadi ada sebuah proses komunikasi. Konstruksi makna tentang politik identitas tergantung konstruksi makna kita. Kita orang komunikasi. Betul nggak? Saya sering mengatakan sebuah peristiwa yang sama, ini untung udah nggak ada mereknya ya. Oke. Ini realitasnya sama. Ini kan begini nih objeknya. Ini kita bilang setengah kosong, boleh? Aduh, setengah kosong. Ana marah. Nggak gitu, Kang. Nggak gitu, Pak. Itu setengah isi. Boleh? Dua-duanya kan harusnya nggak apa-apa. Nggak, ini setengah kosong. Enggak, setengah isi. Gara-gara sebuah realitas yang sama, dikonstruksi berbeda, dimaknai berbeda, bisa berantem. Itu. Nah, kalau yang sekarang rame soal IKN, melanjutkan atau tidak melanjutkan, atau melanjutkan dengan catatan, gitu kan? Kan macam-macam kan? Konstruksinya berbeda-beda kan? Pada prinsipnya semua melanjutkan, tapi kayak gitu kan? Nah, kalau misalnya saya nih, ya, misalnya Anda mau jadi apa nih? Oh, saya mau jadi gubernur. Apa visi misi? Pokoknya saya melanjutkan yang sebelumnya. Ya, apa visi misinya? Ya, melanjutkan yang sebelumnya. Kalau begitu kenapa yang sebelumnya aja nggak jadi terus? Gitu kan, benar nggak? Gitu. Artinya bahwa kalaupun mau mendukung, ya yang sebelumnya bagus. Tapi saya punya ini. Apakah itu mengkoreksi? Apakah itu membuat baru? Apakah itu menambahkan? Boleh-boleh saja. Tapi jangan follow the bull. Follow the bull. Tahu follow the bull? Follow the bull tuh orang Sunda bilang tuturut munding. Tuturut munding, follow the bull. Artinya ikut aja lah. Kalau gitu ngapain jadi pemimpin yang baru? Nah, pemimpin yang baru mempertahankan yang sudah baik, kemudian meningkatkan perubahan bukan? Meningkatkan itu perubahan. Tapi kalau saya mah sama dengan yang lain, kalau begitu nggak ada kemajuan dong. Buat siapa? Buat yang rakyatnya berikutnya. Kasihan, betul nggak? Saya suka dengan ini, tapi saya akan tambahkan dengan ini. Boleh kan? Gitu. Berubah boleh juga. Itu konstruksi makna. Jadi jangan berantem karena itu. Gitu. Ya. Nah, apalagi dengan menggunakan identitas. Nah, identitas ini menjadi rawan lagi jika kita berada di sebuah wilayah yang sangat sensitif. Ya, sensitif. Biasanya perbedaan identitas yang cukup sensitif adalah biasanya ya, itu suku dan agama. Tapi juga jangan lupa ideologi juga berbeda, itu bisa sensitif. Ingat tahun 65 di kita ya, atau ya 48 kah?
Atau tidak hanya di Indonesia, di berbagai negara, atau berbeda kedudukan kelas apa namanya? Ekonomi, kasta apa namanya? Kaum borjuis dengan kaum proletar. Beda. Itu pun bisa bisa membuat sebuah atau berbeda partai. Ingat di Amerika partai pendukungnya ini bukan partai loh, tapi partai yang relatif sama dengan pendukung presidennya kan. Wah, kemudian menduduki Capitol kan gitu ya. Nah, itu perbedaan dalam arti secara politik. Nah, kalau itu terus berlanjut bisa jadi masalah. Oleh karena itu, tidak salah juga kalau ada orang yang mewaspadai politik identitas di dalam kenyataan. Oke, berarti kalau dengan demikian bisa kita katakan kalau politik identitas baik atau buruk, jawabnya apa? Baik dan buruk tergantung konstruksi makna. Betul itu. Jadi nggak usah diberantemin gitu. Saya bilang, atau Anda pendukung timnas. Pendukung timnas Indonesia. Jung. Gitu ya. Indonesia 0. Mau apa lawannya mana? Malaysia 2. Indonesia 0. Anda mau mengatakan apa dengan Indonesia 0, Malaysia 2? Anda mau mengatakan apa? Indonesia main bola misalnya. Indonesia 0, Malaysia 2. Nah, Anda bilang Indonesia kalah, pakai ya lagi. Ya, Indonesia kalah. Dia bilang begitu. Anda mau bilang apa? Sama juga? Atau ada makna yang lain? Sama. Ya, Indonesia kalah. Oke, sama. Ada yang beda? Nggak ada yang beda? Oke. Hah? Nice try. Oh, beda loh. Nice try. Artinya terus memberikan semangat kan? Walaupun kalah, betul nggak? Nice try. Sama dengan seseorang yang gagal dalam berpolitik, gitu kan? Gitu kan? Kamu mah udahlah kalah terus lah, udah nggak usah. Apaan sih? Tapi kalau dibilang nice try. Semangat terus. Pantang mundur. Sebuah realitas yang sama di persepsi yang berbeda. Atau bisa jadi Indonesia memang kurang beruntung. Berarti kan? Berarti ini masalah peruntungan ternyata. Berarti Malaysia menang itu karena beruntung. Ini bukan soal permainan jelek, tapi soal beruntung. Gitu. Atau ada lagi, pas pertandingan itu hujan. Cari aja. Ini fakta. Indonesia kalah karena hujan. Karena pertandingan dilaksanakan pada hari hujan. Salah nggak? Fakta itu kan. Tapi maksudnya apa sih sebenarnya dibalik itu? Coba kalau nggak hujan, Indonesia jangan-jangan kalah lebih gede. Kan gitu kan? Nah, tapi apapun itu konstruksi. Itu yang saya sebut. Politik identitas tergantung siapa yang menyampaikan, siapa yang mengkonstruksinya. Ya, gitu. Tapi harus diwaspadai jika tadi identitas yang berbeda ini menjadikan sumber terjadinya konflik yang terus di-extensifier, yang terus dikembangkan. Kemudian pokoknya, udah bicara pokoknya itu susah. Atau ada tokoh kita juga yang menyebutkan, nggak usah saya sebutin karena dia salah satu calon, menyatakan misalnya, itu menjadi salah jika memunculkan diskriminasi, memunculkan konflik. Salah. Ya kalau begitu sama seperti pisau. Pisau menjadi kita buang kalau pisau itu memberikan ketidakmanfaatan atau bahkan bisa mencelakakan. Betul nggak? Konon katanya, seseorang yang bawa senjata kemana-mana itu kadang-kadang bisa menimbulkan rasa percaya diri bagus. Tapi kemudian merasa bawa senjata, dikit ada yang liatin dikit, apa lo lihat tuh? Karena bawa senjata. Begitu nggak bawa senjata, ada yang lihat-lihat, Kang Damang, Kang Damang. Bisa begitu? Bisa. Sama seperti Anda juga sedang sendirian gitu kan. Terus ada yang
Anda takut malah gini. Tapi begitu Anda mulai lebih banyak daripada orang-orang sana, apa lo teriak-teriak? Apa lo teriak-teriak? Wow, wah seberani. Begitu temannya pergi juga, wah, apa? Nggak ada, kabur lagi gitu kan. Itu apa? Situasi, itu situasi psikologis. Itu seperti yang main-main yang saya sampaikan, itu situasi psikologis juga bisa berpengaruh dalam konteks politik kita. Politik mayoritas, politik minoritas. Mayoritas bisa digunakan, minoritas bisa digunakan sebagai isu. Makanya ini bisa baik dan buruk tergantung konstruksi makna kita, ya. Tapi sebagai sebuah bangsa kita nih, Indonesia ya memang sudah berbeda-beda. Tapi berbeda-beda namun satu, ya. Nah, ini gimana nih lanjutnya? Oh, tadi ini sudah ya, maaf ya. Ini sudah, sorry. Ya. Nah, inilah yang sedang terjadi saat ini. Maka saya tugaskan Anda untuk nonton TV, dengar radio, baca koran atau online, apalagi lihat TikTok boleh, lihat medsos Anda yang lain boleh, lihat perdebatan tentang politik identitas sebagai sebuah isu. Gitu. Politik identitas sebagai sebuah isu. Politik itu artinya kalau dalam konteks komunikasi, politik isu ini, politik identitas ini sebagai pesan politik. Maka tadi ada yang bilang, jangan dong menggunakan politik identitas. Tapi ada yang bilang, nggak apa-apa, saya memang partai yang mengusung politik identitas. Berarti politik identitas sebagai sebuah isu. Sama seperti IKN. IKN bisa dikonstruksi baik, sangat positif, bisa jadi sangat negatif. Dan itu bisa menjadi isu dalam konteks kampanye politik. Tergantung menggunakannya seperti apa. Oke, paham? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, silahkan. Saya ingin bertanya Pak, kan ini terkait dengan apa yang sekarang lagi zaman banget tentang Israel sama Hamas. Berarti sebenarnya perang yang terjadi saat ini tuh mostly tentang politik identitas yang terjadi di sana dong Pak. Terus kan karena konstruksi makna yang ditampilin sama media masanya kan mostly mendukung Israel kan. Karena memang udah dikuasai juga kan, udah dibantu juga sama US. Maksudnya media global? Iya, Oke. globalnya. Nah, kan udah terjadi konflik nih. Ya. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya gimana? Anda pertanyaannya gampang sih, tapi jawabnya susah. Karena susah, saya mau jawab yang jawab mahasiswa dulu. Karena susah. Kalau gampang, saya yang jawab. Ada yang mau jawab, apakah konflik Israel dengan Palestina? Nah, ini ada yang bilang nih, beda nih. Israel dengan Palestina, ada yang bilang Israel dengan Hamas. Ya, beda juga kan? Dia bilang, sama-sama aja lah, gitu kan. Nah, tapi bisa jadi beda ya, tergantung siapa yang menyampaikannya. Oke, ada yang mau jawab? Yang di online boleh menjawab. Ada yang mau jawab? Kelihatan nggak? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Jawab deh. Apakah konflik? Dengerin makanya. Supaya tidak ada konflik antar identitas. Apa tadi? Konflik Israel dengan Palestina. Apakah itu juga konflik identitas? Politik identitas. Ya, politik identitas. Mungkin bisa ya, bisa enggak. Karena dari Israelnya sendiri, banyak media yang menyebutkan bahwa media luar terutama itu kayak menyangkut orang-orang tuh masih mengira kalau itu konflik identitas atau agama. Mereka masih bawa bahwa Israel memperjuangkan hak dia, apa yang disebutkan dalam agamanya, dan Hamas atau Palestina juga membawa hak dia sebagai agamanya, karena di situ Palestina agama negara beragama Islam. Banyaknya beragama Islam, walaupun tidak semuanya ya. Oke, jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu konflik identitas ya, atau ada politik identitas di situ ya. Ada yang punya pandangan yang berbeda? Ada? Ya, oke. Kalau saya melihatnya sih itu lebih ke ideologinya Israel sih. Israel yang sekarang yang dipegang sama Benjamin Netanyahu tuh punya ideologi Zionisme, di mana Zionisme ini sebenarnya udah bukan agama lagi, ini udah ideologi kalau misalnya di Islam tuh sejenis pemikiran ekstrimnya gitu. Jadi
ini pemikiran Yahudi ekstremis di mana mereka menganggap mereka adalah bangsa terpilih, bangsa terbaik di dunia yang berhak untuk menguasai dunia. Jadi sebenarnya kalau saya lebih melihatnya ini karena perang ini lebih karena Israel tuh mempunyai sekarang dipegang oleh pemimpin yang ideologinya ekstrim gitu. Artinya kalau artikan bahwa ini memang ada kaitan dengan politik identitas. Ya, ada kaitan identitas, tapi identitas selain agama lebih ke ideologi yang dipegang sama Israel. Ideologi. Anda mengatakan ini konflik sebenarnya ideologis, bukan agama, walaupun ada kaitannya. Mm-mm. Oke. Ya, sama juga kita nggak tahu yakin semuanya mengatakan karena begini, itu di sana bukan konflik antara agama. Karena kalau bicara agama, bukan lagi juga antara Yahudi dengan Islam. Yang di Gaza itu yang meninggal tidak hanya orang Islam. Berarti ini bukan konflik agama. Walaupun kalau lihat besarannya, kira-kira gitu kan, oh besarannya itu banyaknya Muslim, begitu. Ini tergantung konstruksi juga. Makanya ada yang mengatakan ini sebenarnya konflik yang bicara soal, ya mungkin orang, nah tergantung juga. Ini konflik yang berakibat masalah ini bencana kemanusiaan. Betul? Mungkin hampir semuanya sepakat ini bencana kemanusiaan. Udahlah jangan bicara Israel atau Palestina, tapi sudah banyak orang yang meninggal. Buktinya misalnya, PBB menyatakan ini harus dihentikan, tapi kemudian diveto. Ya kan ada yang veto kan? Berarti kalau yang veto udah berbeda lagi tuh kepentingannya, betul nggak? Gitu kan? Apakah salah yang memveto? Menurut pandangan dia, tidak salah. Apalagi bilang, habis yang pertamanya nyerang Hamas sih. Nah, gitu. Israel juga berhak untuk hidup. Gitu kan? Konstruksi juga, betul nggak? Gitu. Kalau kemudian kita kemudian datang orang gitu, orang datang ke kita, merampok kita. Kemudian yang merampok kita yang menang nih. Jas, mati. Wah, benar orang bilang, Anda sudah membunuh orang. Padahal kita bilang, habis dianya datang. Ya, tapi faktanya Anda membunuh orang. Nah, itu sudah bicara pembuktian-pembuktian yang mungkin saja kita tahu, atau mungkin juga kita tidak tahu. Ya, bisa jadi konflik agama, bisa juga tidak. Tapi yang pasti sudah banyak korban bicara soal kemanusiaan. Bahwa di situ ada bicara ideologis, ini menunjukkan, membuktikan tadi. Bahwa politik identitas diantaranya adalah, atau konflik itu bisa berkaitan dengan masalah ideologi. Ya, kalau Nabi bilang itu ideologi. Tapi bisa jadi ideologi dikaitkan dengan agama. Bisa kan? Ideologi dikaitkan dengan suku. Mungkin juga kan? Gitu. Oke, Anda tadi menambahkan? Oh, udah betul ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lainnya? Nah, jadi politik identitas dalam bahasa komunikasi, kita bicara bahasa komunikasi. Karena mata kuliah ini adalah komunikasi politik. Bukan mata kuliah ilmu politik, tapi komunikasi politik. Nah, kalau Anda nanti, kan saya tugaskan Anda nih. Nah, nanti berikutnya Anda buat esai. 1 halaman saja. Tentang realitas politik identitas di Indonesia yang ada di media. Yang Anda tonton, memang Anda tonton. Apa sih ini isunya tentang politik identitas? Kemana larinya? Anda nggak usah bicara lagi politik identitas adalah, nggak usah gitu lagi. Tapi realitas, karena ini mata kuliah komunikasi politik, berarti Anda menganalisis politik identitas sebagai sebuah isu komunikasi politik. Bisa kan? Bisa semua ya, tidak hanya di sini. Gitu. Anda kumpulkan minggu depan bolehlah. Ya, biasa ke kelas, ke ketua kelasnya kirim nanti dalam bentuk yang sudah terkumpul. Ya. Nah, politik identitas dapat menjadi sebuah isu yang dinarasikan kelompok politik tertentu dengan tujuan tertentu. Saya sebetulnya kalau ada tuh perdebatan di sebuah media televisi ya tentang politik identitas. Di sini ada 2 partai, di sini pun ada 2 partai tentang politik identitas. Itu diskusinya kurang lebih 5-6 bulan yang lalu. Wah, ini seru. Pokoknya nggak boleh ada politik identitas. Karena politik identitas itu sejarahnya begini, risetnya begini. Ini secara akademik pun menyampaikan. Kata ini, enggak, itu enggak begitu. Kaitkan dengan, apa dulu tuh? Pilkada di DKI. Politik DKI begini segala macam. Ini nggak ketemu. Nggak ketemu. Kalau sejadi penengah,
Anda bisa jadi benar. Gitu kan? Anda juga bisa jadi benar. Ya nggak akan ketemu karena perspektifnya berbeda. Apalagi kepentingannya berbeda. Apalagi orientasi politiknya berbeda. Nanti kita buktikan, jangan-jangan yang 6 bulan lalu itu berbeda pandangannya, sekarang koalisinya berbeda. Malah jadi gabung. Bisa jadi, oh iya yang kamu omongin dulu bener deh. Bisa? Sangat mungkin. Itu artinya tergantung kepentingan. Gitu. Jadi Anda orang komunikasi harus lihat, ini makna ini muncul siapa. Kan kita harus melihat juga, tidak hanya soal narasinya, tidak soal hanya pesan politiknya. Tapi Anda akan lihat juga siapa yang menyampaikannya. Betul nggak? Pada saat kapan narasi ini dimunculkan? Pada saat kapan politik identitas ini dimunculkan? Gitu. Tadi kan bicara soal how to get, when, and apa tadi? How. Ya. What we get, how, and when. Kapan? Gitu. Kalau Anda bilang, Anda masih semangat kan? Oh, nggak ngantuk kan? Nggak, gitu kan. Tapi begitu saya sampaikan ini di jam 9, jam 10 malam, Anda semangat kan? Anda nggak ngantuk kan? Nggak, gitu kan. Nah, saya nggak tahu posisi waktu bicara seperti itu. Atau Anda belum makan siang, apalagi belum makan pagi, belum sarapan. Siap kan? Anda nggak lapar kan? Oh, gitu kan. Padahal Anda sudah kerubuk, sudah memanggil-manggil. Nah, pertanyaan saya menjadi tidak penting, gitu ya. Nah, jadi tujuan tertentu. Pertama, ya, kenapa ini muncul? Politik identitas sebagai isu dimunculkan untuk kepentingan politik yang substansial tanpa memandang identitas. Jadi sebetulnya politik identitas ini tetap menjamin, yang positif ya, yang biasa-biasa, tetap menjamin tidak kehilangan identitas kita masing-masing dalam berpolitik. Karena kalau politik itu menseragamkan dan menghilangkan identitas kita, menurut saya justru hilanglah makna politik itu sendiri. Hilangkan Jawanya, hilangkan Sundanya, hilangkan. Yang benar bukan begitu. Anda Sunda, Anda Jawa, Anda Minang, Anda Batak, dan segala macamnya, walaupun berbeda pilihan, kita tetap orang Indonesia. Narasinya kan begitu kan? Itu. Karena realitas politik yang tadinya berseteru bisa menjadi bersatu. Yang tadinya bersatu bisa menjadi pecah kongsi. Itulah politik yang tidak abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Maka politik identitas bicara juga soal kepentingan. Anda harus paham itu. Ya, orang komunikasi harus paham itu juga. Ya. Jadi sekali lagi, politik identitas dapat menjadi sebuah isu yang dinarasikan oleh kelompok politik tertentu dengan tujuan tertentu. Pertama, untuk kepentingan politik yang substansial tanpa memandang identitas. Ini biasanya diambil atau dimunculkan oleh para ideolog, para idealis, gitu. Idealis, apa masalahnya sih harus dimasalahkan? Biasa-biasa saja. Yang masalah ada yang memasalahkan malah kan, gitu kan? Itu bisa jadi begitu ya. Biasa-biasa saja. Tapi juga bicara yang kedua, karena ada potensi digunakan untuk kepentingan politik praktis yang menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dan bisa merugikan orang lain. Kalau sebatas merugikannya biasa-biasa, tapi kalau terjadi konflik, ini yang menjadi berbahaya. Gitu ya. Ceritanya begini, mengatakan kita sebagai masyarakat biasa berantem karena berbeda pilihan. Kan kemarin karena ada polarisasi, nanti saya sebutkan ya di slide yang terakhir, karena ada polarisasi, berbeda pilihan, konon katanya ada yang sedang pacaran menjadi putus karena berbeda pilihan. Bahkan ada yang bilang, yang sedang berkeluarga pun bercerai. Katanya begitu ya? Benar nggak? Sempat dengar? Dengar nggak? Nggak dengar? Oh nggak ada yang gitu ya? Oh, mudah-mudahan sih nggak ada ya. Gitu. Tapi yang tadinya bersahabat menjadi yang tadinya dalam grup, left group. Betul? Betul? Nah, itu dalam konteks digital. Keharmonian yang harusnya dibangun karena berbeda pandangan politik, gara-gara istilah politik identitas menjadi berpisah, menjadi bercerai, menjadi bermusuhan. Begitu ya. Nah,
Politik identitas sebagai isu tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Ya, termasuk misalnya kamu mengkritik seseorang sama, Anda tuh sebenarnya udah bagus sih sebetulnya, tapi ya kalau boleh saya sarankan coba diperkuat ininya. Beda kan nerimanya. Tapi misalnya, kamu mah nggak bener kacau kamu mah. Gitu kan. Udah saya nggak mau ikut lagi kamu. Beda kan? Bisa jadi substansi yang disampaikannya sama, tapi cara menyampaikan. Nah, dalam konteks komunikasi politik, how to present, how to share, how to communicate menjadi sangat penting. Sama juga menyambung dengan bagaimana menyampaikan politik identitas ini sebagai sebuah isu. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Ya. Jadi, politik identitas, kalau saya, jangan dihilangkan. Karena tidak mungkin menghilangkan identitas itu sendiri. Gitu. Yuk kita gabung politik identitas itu dengan gagasan. Politik gagasan. Oke, Anda sebagai orang Minang, apa yang Anda ingin bangun bagi bangsa Indonesia dan apa yang Anda ingin bangun untuk kampung Anda sendiri? Boleh kan? Boleh. Gitu. Oke, saya akan bangun kampung saya seperti ini, tapi juga saya akan bangun se-Indonesia. Gagasannya apa? Melanjutkan ini. Memberhentikan. Mengkoreksi ini. Ada gagasan. Nah, dalam konteks substansi, komunikasi politik gagasan itu menjadi penting. Orang dipilih atau tidak dipilih tergantung apa yang diperformakan oleh yang bersangkutan, termasuk juga soal gagasannya. Gitu kan? Makanya debat capres dengan cawapres penting nggak menurut Anda? Penting nggak? Penting. Ini mah saya mau tanya aja, nggak apa-apa, nggak usah ragu-ragu. Apakah Anda semua sudah punya pilihan? Nggak apa-apa, sudah punya pilihan? Yang sudah deh, yang sudah. Nggak apa-apa kan, saya nggak nanya milih siapa, nggak akan nanya, saya nggak akan nanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah punya pilihan. Yang lain belum punya pilihan? Belum ya? Pertanyaan saya, pilihan Anda akan tergantung, yang belum milih ya, belum milih. Apakah Anda akan menunggu debat capres cawapres? Iya. Ya, coba yang belum milih, yang nunggu debat capres cawapres. Ya, sebagian besar ya. Berarti penting tuh. Betul nggak? Capres cawapres itu debatnya jangan hanya sebagai debat yang sifatnya seremonial. Ya, penting tuh. Maka disitulah Anda memilih kan bukan karena ada sekedar ada, tetapi apa yang akan disampaikan sebagai narasinya. Bagaimana narasinya dan gagasannya seperti apa. Betul nggak? Betul? Yakin tuh? Nah, wah ternyata bisa jadi sebenarnya sudah punya kira-kira memilih ini. Tapi saya ragu nih. Dia ini nggak bisa itu nggak, akan ngomong ini nggak, akan ngomong itu nggak. Begitu ngomong, saya tadinya memilih dia tapi karena ini nggak jadi. Atau yang tadinya nggak milih, ternyata ini sama nih, ini yang saya harapkan. Mungkin kan? Artinya pentingnya penyampaian pesan-pesan gagasan di dalam komunikasi politik termasuk kampanye. Ya, identitas nggak akan hilang. Apalagi kalau kemudian saya nih, seringkali nih, kita kan sering gini ya, ngomong, wah ini mah orang Sunda ngomong gini mah. Atau saya juga kadang-kadang, medok. Nggak mungkin hilang. Mau diapa-apain juga susah hilang medoknya. Tapi yang penting kan bukan medoknya, tapi gagasannya. Betul nggak? Gitu. Nah, yang baik, politik, identitas, dan gagasan disatukan, itu harusnya menjadi harmoni. Gitu. Harmoni, apalagi sebagai sebuah bangsa. Kita sudah berbeda. Jangan diperparah perbedaan menjadi konflik karena kepentingan politik. Udah capek kita untuk berbeda dan berkonflik. Kapan majunya? Pilihlah saya. Ya, oke. Nah, tapi harus dihindari politik identitas yang tadi, yang punya potensi, bisa memunculkan polarisasi. Terus aja. Cebong kampret nggak berhenti-henti gitu kan. Terus ada, terus gitu kan. Gitu. Padahal cebong kampretnya sudah bergabung sekarang. Ya kan, sebagiannya kan sudah bergabung kan. Walaupun ada cebong yang ketinggalan.
ada kampret yang ketinggalan, misalnya begitu. Terus aja kan. Mungkin jadi ketinggalannya karena tidak mendapatkan narasi-narasi baru. Mungkin ya. Gitu. Jadi tiba-tiba pada saat habis pemilu dia tidur, tiba-tiba pemilu lagi. Apa yang terjadi nggak tahu. Gitu kan. Loh kok gini ya? Oh, udah. Nah, butuh informasi, butuh narasi dalam konteks komunikasi politik. Tugasnya sudah jelas tadi, Anda maknai dalam bentuk esai tentang politik identitas yang menjadi perdebatan saat ini. Ini pesan kebangsaan. Politik identitas dapat menjadi sebuah hal yang baik ya ketika digunakan untuk menyatukan keberagaman identitas dalam konteks berpolitik. Contohnya ya, sebelum contoh yang di bawah, ada contoh politik Indonesia bebas aktif. Itu politik identitas kita loh, bebas aktif. Artinya kita independen, aktif. Jika kemudian kalau memang harus berpihak pada Palestina, kita berpihak pada Palestina. Dan politik Indonesia saat ini berpihak pada Palestina kan? Saat ini. Ke depan, who knows? Gitu kan? Kenapa berpihak pada Palestina dalam konteks Palestina belum merdeka gitu kan? Kan bukan soal agama saja. Ternyata soal ini belum merdeka loh. Ada di konstitusi kita, gitu kan? Gitu. Itu politik kebangsaan kita. Gitu. Atau gitu kan? Ini juga politik berbangsa nih. Identitas kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Kalau bagi saya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak boleh menghilangkan identitas politik. Udah pasti tidak boleh. Dan memang orang juga tidak akan bisa hilang. Tapi bagaimana identitas politik ini dipakai dalam isu politik identitas pada term atau pada porsi yang harmonisasi. Nasionalisme itu juga adalah politik identitas. Politik identitas tertinggi adalah politik kebangsaan. Nasionalisme. Ada yang mengatakan dalam percaturan dunia kepentingan nasional adalah yang pertama. Gitu ya. Kepentingan nasional adalah yang pertama. Gitu. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau membuat simpulan? Tidak ada? Ada yang mau membuat pertanyaan? Nggak ada? Atau ada yang mau menjawab pertanyaan saya sekarang? Atau mau bikin soal UAS? Boleh? Ada yang bikin soal UAS? Nanti biar Anda jawab sendiri. Gitu kan? Gitu. Kalau ada yang mau punya pertanyaan, boleh WA ke Pak Jen. Pak Jen, ini titip pertanyaan buat UAS ya. Nanti akan dipilih pertanyaan dari mahasiswa. Boleh juga ya Pak Jen ya? Kita coba seperti itu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Kita ada berbeda-beda tapi kita satu sebagai bangsa Indonesia. Dan kita punya identitas merah putih. Identitas ideologi ada Pancasila. Identitas normatif atau Pak Jen bilang identitas konstitusi kita apa? Undang-Undang Dasar 1945. Itu identitas. Maka orang bilang ada 4 pilar gitu kan ya. Oh, gitu tuh, hebat tuh ya. Ini mumpung saya baru pulang dari Lemhanas nih, jadi harus mensosialisasikan pada Anda. Bicara politik identitas, kita bicara positifnya. Ya, kita positive thinking, kita tetap optimis. Anda anak muda, calon pemimpin yang bangsa yang akan datang, gitu, berpikirlah lebih komprehensif sebagai sebuah identitas yang cukup besar dan bermacam-macam, yaitu Indonesia. Oke, setuju? Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kalau sudah ada lagi, Pak Jen mau menambahkan? Pak Jen sudah menambahkan dengan kata cukup. Itu artinya kita harmoni, gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Ingat tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merdeka. Merdeka.